Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki bab kedua dalam kitab Al-Fadail, dalam kitab Al-Adhkar wal Adab, karangan Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim. Dalam kitab ini, dalam bab ini kita akan membahas fadlu ta'allumil Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran. Ada 3 hadis. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya, hadis ini sering kita dengar. Ya, dan sedikit penjelasan ringkas dari hadis ini adalah al-khairiyah atau kebaikan, keutamaan yang mutlak bagi siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, karena banyak ulama, banyak sekali ya, yang bertahan bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun mengajarkan Al-Quran di masjid karena hadis ini. Ya, diriwayatkan dari banyak ulama. Ya, salah satunya dari Abi Abdurrahman As-Sulami pernah mengatakan, wahadal hadisul ladzi aq'adani fi ta'limil Qur'an au kama qol. Dan hadis ini yang menjadikan saya betah untuk duduk ya mengajarkan Al-Qur'an. Sebagian lagi mengatakan wa kafa bil mar'i syarafan ay yu'allimal sibyanal Qur'an, ya. Sungguh cukuplah sebuah kebaikan bagi seseorang ketika mengajarkan anak kecil Al-Qur'an, ya. Karena ada sebagian kaum muslimin atau sebagian orang yang menganggap bahwa mengajarkan Al-Quran, Al-Fatihah, surat-surat pendek atau juz amma itu merupakan hal yang remeh atau hal yang sederhana, mungkin tidak sebanding dengan memberikan fatwa atau menjelaskan masalah-masalah yang besar. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ya, jangan kita menganggap remeh kebaikan apapun, apalagi ketika ada nas-nas yang menunjukkan kemuliaan, termasuk mengajarkan Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat mulia, meskipun hanya mengajarkan Al-Fatihah, surat-surat pendek, dan lainnya. Karena itu merupakan kemuliaan yang akan didapat oleh pelakunya ketika dia mengajarkan, belajar dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan kepada orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan di sini juga kita mendapatkan faidah untuk terus ya belajar Al-Quran. Setelah kemarin kita membahas keutamaan menuntut ilmu, dikhususkan di bab kedua oleh muallif, kita mempelajari Al-Quran karena dia sumber wahyu, sumber ilmu, dan sumber akidah, ilmu dari segala ilmu. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu. Walakin taqassara afhamun nas. Tetapi pemahaman manusia berbeda-beda ketika memahami Al-Quran ini. Padahal sumber ilmu dari segala ilmu adalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang hadis yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafidun lahu ma'a safaratil kiramil bararah, ya. Perumpamaan seorang yang membaca Al-Qur'an wa huwa hafidun lahu, ya, dan dia hafal, dan di riwayat yang lain wa huwa mahir, dan dia pandai, ya. Ma'a safaratil kiramil bararah,
maka ia seperti seperti malaikat, ya. Ma'asafaratil kiramil bararah, yaitu dia seperti malaikat atau bersama para malaikat al-kiram, yaitu malaikat-malaikat yang mulia, al-bararah, malaikat yang taat. Jadi yang pertama dia seperti malaikat, ya. Kemudian disifati lagi malaikat yang mulia dan disifati lagi malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa matsalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu, dan perumpamaan seseorang yang membaca sedangkan ia yata'ahaduhu, ya dia selalu mengulanginya dan dia memiliki kesusahan dan dia terbata-bata, wa huwa alaihi syadid, dia merasa susah, falahu ajran, maka baginya dua pahala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bahwa ya, anjuran untuk membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya hingga Al-Qur'an menjadi mudah bagi lisan kita, sehingga kita bisa ya, memiliki derajat ya seperti malaikat, ya, safaratil bararah, yaitu malaikat pembawa wahyu yang juga mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, bahwa keutamaan menghafal Al-Qur'an lebih utama dibandingkan yang membacanya. Hanya membaca saja. Ya, keutamaan menghafal Al-Qur'an dan mempelajari hukum-hukumnya. Kemudian faedah ketiga, bagi siapa saja yang susah membacanya atau menghafalkannya, maka baginya satu pahala, ya. Baginya satu pahala, yaitu pahala bacaan dan pahala atas kesabaran dan kesusahan yang dia lakukan. Tetapi bagi seorang kaum muslim yang memiliki himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, hendaknya dia mengejar derajat yang pertama, ya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, "Idza sa'altumullaha fas'alil jannah fas'alil firdausil a'la fa innaha awsatuha." Jika engkau meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Rasul mengajarkan kita untuk memiliki himmah yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, bahwa tidak cukup hanya menghafalkan saja, tetapi dia harus ya, dia harus mempelajari hukum-hukumnya dan mengamalkannya. Ya, faedah yang ketiga, sekali lagi kami ulangi, yaitu dia tidak cukup menghafalkannya, tetapi harus mengamalkannya. Ya, ini senada diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, dalam tafsirnya, dalam kitabnya, beliau menyebutkan wala yakunu mahiran bil Qur'ani hatta yakuna aliman bil furqani, dan tidaklah dikatakan seseorang itu mahir dalam Al-Qur'an sampai dia mengetahui hukum-hukumnya. Wa dzalika bi ay yata'allama ahkamahu, ya, dengan mempelajari hukum-hukumnya. Fayafham anillahi muradihi wa ma farada alaihi, ya, sehingga dia memahami apa-apa yang diwajibkan baginya. Dan faedah yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim untuk selalu belajar dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki bacaannya, sehingga dia tidak terhenti pada posisi yang susah dalam keadaan membaca, ya. Tetapi dia bisa menghafal ataupun memperbaiki bacaannya. Dan di dalam pembelajaran Al-Qur'an, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berlomba dengan siapa-siapa. Ya, kita tidak sedang melakukan perlombaan. Artinya kita tidak usah terburu-buru, tergesa-gesa, ya, ingin menghafal Al-Qur'an, ingin membaca, tidak perlu, ya.
Ini yang menjadikan kita merasa susah untuk membaca atau menghafal Al-Quran karena kita terbebani oleh target atau waktu, ya. Padahal kalau kita kembali ke zaman para sahabat, generasi awal mereka pun ya belajar Al-Quran dalam waktu yang panjang, ya. Disebutkan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala ta'allama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Baqarah fi isnatai asyrata sanah falamma khatamaha nahara jazuran. Ya, sungguh kata Ibnu Umar, Umar bin Khattab ya membaca atau belajar surat Al-Baqarah sekitar 12 tahun. Ya, waktu yang sangat panjang untuk membaca atau menghafal belajar surat Al-Baqarah saja. Falamma khatamaha, ketika dia menghatamkan surah Al-Baqarah, dia menyembelih satu ekor domba. Ya, ini di sini isyarat bagi kita agar kita tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa ada sebab futur dan sebab terjadinya perbedaan pemahaman. Ya, karena ingin tergesa-gesa aslinya salah pemahaman dan ini yang tidak diinginkan. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, ketika itu beliau pernah mengatakan inilah uhibbu hadhil musara'ah. Saya tidak terlalu suka ya ketika itu ada percakapan antara Umar bin Khattab dengan salah seorang pemimpin kaum tentang hafalan mereka yang ya cepat. Ya, ketika Umar bin Khattab menanya pemimpin kaum tersebut, sudah sampai mana hafalan atau belajar kalian dalam Al-Quran? Sudah sampai surat ini, surat ini. Kemudian Ibnu Abbas mendengar, kemudian mengatakan inilah uhibbu hadhil musara'ah. Saya enggak terlalu suka dengan sesuatu atau yang cepat-cepat di dalam Al-Quran, tergesa-gesa di dalam Al-Quran. Faida tasara'u, ketika mereka tergesa-gesa dalam Al-Quran, ya ihtaku, ya mereka akan cenderung terjadinya gesekan di antara mereka karena salah pemahaman, ya. Karena ketergesaan mereka akhirnya salah memahami ayat dan salah memahami Al-Quran. Faidahtaku ikhtalafu, dan karena tergesa-gesa akhirnya salah pemahaman, terjadi gesekan, ikhtalafu, akhirnya terjadi perbedaan. Faidahktalafu, ketika terjadi perbedaan, iqtatalu, akhirnya mereka bermusuhan. Dan ini juga senada diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, la tansuru hadzal Qur'ana nasradakal, janganlah engkau ya menjadikan atau menjadikan Al-Qur'an ini nasradakal, ya seperti kurma yang jelek, ya. Orang Arab ketika mendapati kurma yang jelek mereka melempalnya. Ya, sama ini perumpamaan sebagian kaum muslimin yang sudah saya ingin cepat-cepat selesai membaca Al-Quran. Wala tahuzzuhu hazza syi'ra, dan jangan kalian jadikan Al-Quran ini seperti syair yang dimana yang membacanya penuh dengan kecepatan yang tidak mengenakan hukum-hukum tajwid. Ya, wala tansuru hadzal Qur'ana nasradakal wala tahuzzuhu hazza syi'ra walakinna qifu inda ajaibihi inda wa harriku bihil qulub. Tetapi kalian berhentilah di setiap ayat-ayat, kemudian pahami maknanya dan gerakan dengannya hati-hati kalian. Maksudnya memahami maknanya, mentadaburinya agar kita bisa menjalankan dan merasa tidak terbebani dengan Al-Quran ini, ya, dan merasa indah dan merasa nikmat dengan Al-Quran. Kita memahami tafsirnya, memahami hukum-hukumnya, memahami hikmah-hikmahnya, sehingga Al-Quran tidak terasa berat di hati-hati kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga ya riwayat terakhir diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, anzalallahu al-Qur'ana liya'malu bihi fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini untuk diamalkan. Kemudian beberapa orang menjadikan tilawahnya sebagai pekerjaannya. Artinya, kita jangan sampai hanya kepada bacaan saja, hafalan saja, tetapi berusaha untuk menggali hikmahnya, hukumnya, dan mengamalkannya. Maka dari itu, kami di sini sedikit memberikan penjelasan yang panjang terhadap 2 dan 3 hadis ini agar kita ya menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Al-Quran, tidak hanya sebatas huruf-hurufnya, tetapi juga
pada hukum-hukumnya dan aplikasinya. Kemudian kaum muslimin, hadis yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an", bacalah oleh kalian Quran, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Ya, bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya, ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Penjelasan singkat dari hadis ini bahwa perintah sekali lagi untuk membaca Al-Qur'an secara mutlak, baik membaca dengan hafalan baik dari mushaf, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dawamul qiraah. Kita lebih sering terus-menerus membaca karena di sini disebutkan ya'ti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, sahibul Quran, ya. Ketika seseorang dikatakan sahibul Quran berarti dia sering interaksinya, bukan sekali dua kali tapi ya dia mudawamah, adanya intensitas yang tinggi. Makanya dikatakan li ashabihi atau ashabul Quran, ya. Kemudian kata para ulama, faidah yang ketiga adalah orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran yaitu orang yang mengamalkannya. Ya, ini senada ditafsirkan oleh hadis yang lain dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ta bil baqarah yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi, ya. Akan didatangkan di hari kiamat dengan Al-Qur'an dan ahlinya, yaitu yang terus mendawamkannya, yang dulu mereka mengamalkannya. Jadi ada pengkhususan, yaitu tidak semua yang membaca tetapi yang mengamalkannya. Mungkin itu faidah terakhir dari hadis ketiga ini, 3 faedah saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keistiqomahan dalam belajar Al-Qur'an dan bisa mengambil hukum-hukumnya dan mengamalkannya. Karena sesungguhnya sebaik-baik menghafal Al-Qur'an adalah mereka yang mengamalkannya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anhu ditanya, ya, tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Ibunda Aisyah berkata, wa kana khuluquhul Qur'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak atau pribadi Al-Qur'an. Jadi tidak hanya sebatas lisan tetapi juga melahirkan perbuatan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi